Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita hari ini pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Merupakan rahmat dari Allah, merupakan suatu rezeki. Rezeki tidak hanya saja dalam bentuk materi, tapi ketika kita mendapat rahmat dari Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, luar biasa itu rezeki yang sangat kita inginkan. Nah, ini ada beberapa cara supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tingkatkan ketakwaan. Jadi kita harus meningkatkan ketakwaan. Jadi di sini kita meningkatkan ketakwaan, karena apa? Dengan takwa itu kita semakin dekat dengan Allah. Dengan takwa kita semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Dengan takwa kita berhati-hati dan melaksanakan segala kehidupan kita di dunia. Kita tahu rambu-rambu Allah, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang maksiat dijauhi, yang benar kita lakukan. Karena orang bertakwa adalah orang yang keimanan sangat terjaga. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan? Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 35. Tadi untuk mencapai rahmat dari Allah, yang pertama kita harus meningkatkan ketakwaan. Kita bacakan terjemahan surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, surat Al-Maidah ayat 35. Supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan, apa yang kita lakukan? Taat kepada Allah dan Rasul. Karena memang dengan kita taat kepada Rasul, kita ada rambu-rambu, ada petunjuk. Taat pada Allah, taat pada Rasul, kita akan terjaga kalau kita mentaati Allah dan mengikuti Rasulullah. Selanjutnya, bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan agar mendapatkan rahmat Allah? Beriman dan beramal saleh. Kita beriman kepada Allah. Tidak cukup hanya beriman, tapi harus dibuktikan dengan beramal saleh, dibuktikan dengan kerja amal, bisa berkebaikan-kebaikan, beramal saleh. Dengan beramal saleh itu membuktikan keimanan kita dan keimanan yang benar. Karena iman sesuatu diucapkan dengan lidah dibenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang betul amal saleh. Selanjutnya juga meningkatkan ketakwaan dengan bisa berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Tadi dalam surat Al-Maidah ayat 35 itu mendekatkan diri itu berjuang berjihad hijrah dan berjihad di jalan Allah. Jihad bersungguh-sungguh dalam menggapai ridho Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, taat kepada Allah. Hijrah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik Hijrah dari maksiat kepada hal ketaatan. Yang selanjutnya juga kita tingkatkan ketakwaan, kita menghindari maksiat. Orang yang beriman, orang yang bertakwa selalu berusaha menghindari maksiat. Karena apa? Ketika maksiat itu imannya lagi dicabut. Nah itu hati-hati. Terus jaga iman kita. Selama iman kita masih ada, ketakwaan kita masih ada, kita terhindar, kita akan terjaga dari maksiat. Rahmat dari Allah memperbanyak amal soleh. Surah Al-Asr ayat 1-3 kita sudah hafal ayatnya Wal asr innal sana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kalau ingin mendapat rahmat dari Allah, perbanyak amal soleh. Karena rahmat dari Allah rezeki yang luar biasa. Perbanyak amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan dalam rangka kita beramal soleh? Bisa bersedekah, bisa kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Itu amal soleh.
ya, karena bersedekah itu tuh kan bagian daripada amal soleh. Kita mengeluarkan sebagian harta kita. Karena bersedekah itu kita harus yakin harta kita itu dari Allah untuk Allah. Jadi kalau bersedekah itu bukan merasa ini milik kita, ini dari Allah untuk Allah. Untuk Allah macam apa? Kita bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi dari Allah untuk Allah, niatkan, karena memang ini harta kita ini datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari Allah, kita sedekahkan untuk kepentingan umat manusia, ya, untuk mencari ridha Allah. Jangan kita merasa harta milik kita, tapi semuanya titipan. Membaca dan mengamalkan Al-Quran itu bagian pada amal soleh. Berzikir dan berdoa, karena hidup ini adalah penuh dengan zikir, penuh dengan berdoa. Tidak ada, ya, di depan kita ini tidak kita ikuti dengan doa, karena doa itu adalah sumber kekuatan kita. Kita ini lemah, kita tidak memiliki apa-apa. Allah yang maha qawi, Allah yang maha kuat. Kita meminta kepada Allah, apapun urusan kita mintalah pada Allah, dan Allah tidak akan pernah bosan mendengar permintaan kita. Allah tidak akan pernah bosan mendengar rintihan-rintihan kita, ya. Allah tidak pernah bosan, ya, mendengar apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita harapkan, karena Allah lah sandaran hati kita, Allah tempat kita meminta, Allah lah muara hati kita. Apalagi yang bisa kita kerjakan untuk amal saleh adalah ikuti majelis-majelis zikir, ya. Karena majelis zikir kita banyak diingatkan, dinasihati. Kita tempat salah. Ya, kalau tempat salah kita harus sadar. Kita harus cari tempat-tempat orang yang baik. Kita cari tempat-tempat nasihat-nasihat. Kita perlu dinasihati. Kenapa? Kalau nggak disihati nanti takutnya hati ini keras. Tapi kalau kita dengar nasihat-nasihat, ya, tausiah-tausiah orang-orang yang mengingatkan kita di jalan Allah, yang mengingatkan kita kepada Rasulullah, tenang hati kita, dan itu juga akan memperoleh amal, ya, dan bernilai amal, dan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi perbanyak masalah, jaga silaturahim. Jangan sampai ya, permasalahan-permasalahan dunia, hubungan silaturahim bisa putus karena apa? Tidak putus dengan teman sejawat ataupun dengan keluarga. Jaga silaturahim. Ketika ada masalah-masalah, ada pertikaian, ada hal yang perlu diselesaikan, selesaikan dengan baik secara musyawarah. Jangan memutuskan silaturahim. Menjaga silaturahim bagian daripada amal saleh, karena kebersihan hati kita, kelapangan hati kita, menerima semua kekurangan, keadaan-keadaan orang-orang di sekitar kita, baik yang lebih maupun yang kurangnya. Itulah manusia, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Amal saleh juga termasuk berbakti kepada orang tua. Supaya masih hidup, berbaktilah kepada orang tua. Orang tua itu adalah surga, pintu surga kita di dunia kalau masih hidup. Sedangkan yang sudah tiada, jangan lupa dengan doa-doa, ya, doa-doa kita, sehingga apa? Kita menginginkan berdoa, ya Allah fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita menginginkan orang tua kita, ya, diampuni segala kesalahan-kesalahannya. Itulah doa-doa yang soleh, yang insya Allah dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena menjadikan anak yang soleh itu adalah perlu kerja keras orang tua. Maka itu berbakti kepada kedua orang tua, bagian daripada amal soleh. Apalagi amal soleh kita berdiam di masjid, ya, makmurkan masjid, itu juga bagian daripada amal soleh. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah? Menjaga hubungan baik dengan sesama. Kadang-kadang kita, ya, mungkin bisa berbuat baik, ya, pada Allah, tapi kita juga harus hablum minanas, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Hablum minallah, hablum minanas. Jangan sampai ya lisan kita atau sikap kita yang terlalu banyak prasangka atau sikap kita yang selalu prasangka buruk itu dihilangkan. Ingat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, yang saya bacakan hatinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Ya, dalam surah Al-Hujurat bisa dilihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, ingin dapat rahmat Allah, kita harus banyak melakukan hubungan baik dengan sesama manusia. Bukti amal soleh tadi, ya, kita harus menjadi soleh bersama, tidak soleh sendiri. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Orang yang perlu bantuan kita bantu, ya. Orang yang butuh misalnya nasihat kita nasihati. Orang yang perlu kita arahkan, kita arahkan. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama? Menjaga lisan,
lisan ya. Lisannya harus dijaga. Falyaqul khairan aw liyasmut. Angkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Rasulullah, ya falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah ia berkata yang benar atau dia. Lisan dipelihara, lisan dijaga, apa yang keluar itu jangan sampai menyakitkan hati orang lain, jangan sampai melukai hati orang lain. Yang keempat, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah adalah memiliki sifat sabar dan syukur. Kita lihat ya surat Luqman ayat 31. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut berkat nikmat Allah agar dia memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Surat Luqman ayat 31. Jadi ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersikaplah sabar dan syukur. Bersabar dalam menghadapi ujian, bersyukur atas segala nikmat Allah. Bersabar memang satu kata, tapi maknanya luar biasa ya, berat ya. Tapi memang kalau kita punya Allah ya, kita tahu apapun yang terjadi pada diri kita pasti tidak terlepas kehendak Allah. Kita bersabar sambil meminta pertolongan dari Allah terhadap apa yang kita rasakan, ujian-ujian, apakah ujian kesehatan, apakah ujian keluarga, ujian ekonomi. Kita punya Allah, segala-galanya bagi kita. Bersabar itu mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan kita pada rahmat Allah. Juga bersyukur ya, bersyukur atas segala nikmat Allah. Karena apa? Banyak sekali nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri. Kita memiliki panca indera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melangkah. Nah, bersyukur kita masih bisa bangun pagi, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal saleh. Kita nikmati ya, rezeki-rezeki sehat ya, rezeki-rezeki kita bersama dengan keluarga, rezeki kita bersama dengan orang yang soleh, disyukuri. Banyak rezeki-rezeki yang ada di tangan kita. Jangan kita melihat rezeki yang belum kita dapatkan. Nah, sabar dan syukur bagian daripada cara kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, itulah para pemirsa semua yang bisa saya sampaikan, beberapa cara ya tadi ya, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Tadi satu, meningkatkan ketakwaan, perbanyak amal soleh, setelah itu kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dan kita memiliki sifat sabar dan syukur. Insya Allah ridho kita, berkahi kita. Saya yakin ini masih banyak kekurangan atas keterbatasan yang saya miliki. Saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kepada pemirsa semua saya minta maaf lahir batin. Alhamdulillah fala takuna mutarin. Ngomong akhir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.